berapa coba? Bergeraklah bersama Indonesia. Mana benderanya? Indonesia, Indonesia. Ya sama-sama. Indonesia, Indonesia. Gak ada suaranya, ini live loh, ditonton seluruh Indonesia. Indonesia, biar dramatis ceritanya. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sumarno SEMM, Direktur Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila, Dr. Iren Kameli Sinaga AP. Kemudian juga ada hadir sahabat saya, mantan Sekda Jawa Tengah, Bapak Dr. Prasetyo Ari Wibowo. Dan saya senang bisa berada di Universitas Diponegoro yang luar biasa, karena di sini ada dua orang senior saya yang merintis dengan sekuat tenaga agar BPIP ini bisa hadir untuk kembali menggelorakan semangat Pancasila. Prof. Aji Samasto tadi juga hadir. Lalu kemudian satu lagi Profesor Ani Purwanti, tepuk tangan dong untuk beliau ini. Lalu tentu saja yang sangat kami banggakan, yang memberikan kesempatan kepada kami berada di sini, Rektor Universitas Diponegoro, Bapak Profesor Dr. Yos Johan Utama SHMU, Dekan Fakultas Hukum Undip, Ibu Profesor Dr. Retno Saraswati SHMU, kemudian sahabat saya yang luar biasa, ini kita berjuang bersama-sama menghadirkan revisi Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 dengan substansi yang kemudian menjadi penting dalam gagas kebijakan pembangunan. Harus seperti apa, harus berbasis riset, evidence based policy dan sebagainya. Ini sebenarnya aktor politiknya. Deputi BRIN Bidang Kebijakan Pembangunan Bapak Dr. Mego Pinandito MM. Kemudian Deputi, ini juga sahabat seperjuangan, insya Allah ini hadir di tempat ini menjadi cikal bakal nanti lahirnya suatu kebijakan penting, dan kita mulai dari Universitas Diponegoro. Deputi Bappenas Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang hadir secara online, Bapak Dr. Insinyur Subandi Sarjoko MSc. Kemudian Wakil Kepala LPPM Bidang Pengabdian kepada Masyarakat, ini juga luar biasa, adalah penemu data Desa Presisi, sahabat saya Dr. Sofyan Syaf SPT MSI. Kemudian juga dari Badan Perencanaan Pembangunan, Ketua Dewan Profesor dari Undip, ini Profesor Dr. Insinyur Purwanto DEA. Dan tentu saja anak-anakku tersayang, seluruh sivitas akademika, para dosen, para pengajar, dan mahasiswa, anak-anakku tersayang dari Universitas Diponegoro yang luar biasa. Saat ini saya sedang jatuh cinta, Ibu. Saya sedang jatuh cinta. Doakan semoga saya mendapatkan kekasih ideologis begitu. Ada yang jomblo di sini? Coba angkat tangan yang jomblo. Kita bikin apa? Organisasi namanya Jomblo Tegar Beriman. Tapi saya sedang jatuh cinta dan tiba-tiba saya mendapatkan sepucuk surat yang luar biasa sebelum hadir di Undip. Boleh saya bacakan? Ya. Semoga menginspirasi semuanya.
Ya. Boleh silakan slide. Suratnya boleh ditayangkan. Saya adalah manusia biasa. Saya tidak sempurna. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Hanya kebahagiaanku ialah dalam mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa. Itulah dedication of life. Jiwa pengabdian inilah yang menjadi falsafah hidupku dan menikmati serta menjadi bekal hidup dalam seluruh gerak langkahku. Tanpa jiwa pengabdian ini, saya bukan apa-apa. Akan tetapi, dengan jiwa pengabdian ini, saya merasakan hidupku bahagia dan manfaat. Surat cinta dari Soekarno, 10 bulan 9 tahun 1966. Keren ya? Ternyata surat cintanya dari Soekarno, luar biasa. Imajiner. Untuk moderator yang luar biasa juga, kita beri aplaus dong moderatornya. Dan sudah tayang belum PPT saya? Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, adik-adikku tersayang, Bung Karno itu pernah melakukan ceramah di istana tentang Pancasila. Tapi juga kemudian di Universitas itu ada khususnya. Saya turun boleh ya? Saya nggak kuat AC karena kurang kaki kayang jadi kedinginan terus. Oke, next. Nah, ketika Bung Karno menyampaikan tentang keadilan sosial, Bung Karno bertanya begitu. Dia menggunakan kalimat tanya, ini di UGM pada tahun 1964, kutipan dari buku Cangkang Pancasila. Apa Bung keadilan sosial itu? Kok perlu-perlunya ditanyakan apakah keadilan sosial itu? Padahal semua orang sebenarnya di dalam kalbunya sudah mengerti. Keadilan sosial itu ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang. Tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan, tidak ada eksploitasi derlong. Semuanya berbahagia, cukup sandang, cukup pangan, rumah ripah, lojinawi, tata tentang ketara haja. Jelas tidak perlu diterangkan. Ini yang kutipan paling pentingnya, anak-anakku, adik-adikku tersayang. Di dalam ilmu ilmiah, di dalam bidang ilmu ilmiah, timbul pertanyaannya, bagaimana mencapai atau terjadinya masyarakat yang demikian itu. Nah, tadi yang mendoa itu namanya Pak siapa? Pak Muhyiddin sudah pulang ya. Tapi doanya itu luar biasa. Ini menyangkut, mungkin nanti disampaikan salam hormat saya kepada beliau untuk doanya yang sangat revolusioner menurut saya. Jadi doanya tadi kurang lebih nafasnya sama. Untuk apa ilmu pengetahuan itu? Apa kaitannya dengan mencapai masyarakat adil dan makmur, dengan kemaslahatan umat lah, katakan demikian ya. Jangan sampai ilmu pengetahuan itu membuat kita, gelar yang kita peroleh, mau S1, saya S3, SD, SMP, SMA. Jangan sampai itu membuat kita sombong, lalu ilmu itu tidak bermanfaat. Padahal ilmu itu harusnya bermanfaat. Buat apa kita mengejar susah payah kuliah begitu, tapi kemudian ilmu itu tidak ada gunanya, hanya membuat kita ada jabatan. Nah, bagaimana kaitannya dengan Pancasila? Bagi saya, Pancasila itu adalah ilmu amaliyah, ilmu ilmiah. Bagaimana Pancasila harus menjadi sesuatu yang diamalkan. Diamalkan itu adalah dalam kebijakan pembangunan.
di segala bidang kehidupan. Pancasila adil dan makmur itulah tujuan dari Pancasila sebetulnya, teman-teman yang saya banggakan. Jadi mulai hari ini dari Universitas Diponegoro kita akan suarakan berbicara Pancasila bukan mendikotomi antara kelompok nasionalis dengan yang tidak nasionalis, bukan untuk mendikotomi memecah belah rakyat dengan kelompok radikal atau tidak radikal, tetapi Pancasila itu adalah jalan, adalah lodestar, adalah bintang penuntun untuk mewujudkan visi negara kesatuan Republik Indonesia yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea kedua, yaitu Indonesia yang waduh, Bu, ini bagaimana mahasiswanya? Indonesia ya. Ada topi saya enggak, tim? Oke, yang bisa jawab alinea kedua boleh lihat Google, boleh akan dapat hadiah dari saya, bukan sepeda dari Pak Jokowi. Silakan. Yuk, adik-adik. Tujuan kita, visi kita harus sama. Indonesia yang merdeka. Waduh, semuanya tahu, nggak jadi saya bagi hadiah. Nanti dikasih hadiahnya. Kemudian misinya adalah di alinea keempat. Di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Ada yang tahu? Jangan ibu gurunya, jangan ibu dosennya. Silakan. Siapin dulu. Mana yang tahu pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat? Silakan. Nama? Gak apa-apa. Jangan baca dong. Gak apa-apa baca. Melindungi segenap bangsa. Ada mic, tolong mic. Tolong dibantu panitia. Bisa dibantu mic, wireless. Oke, ini alhamdulillah. Nama Dek, perkenalkan. Perkenalkan, Fakultas Peternakan dan Pertanian. Jadi tujuan berdirinya Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, tepuk tangan. Kurang lengkap, tapi saya tetap kasih hadiah logo Indonesia. Ada yang bisa lengkap membaca alinea keempat? Karena ini penting, sedang dirumuskan untuk visi misi calon presiden dan pilkada serentak. Biar pada ingat yang merumuskan datangnya harus dari mahasiswa. Sini deh. Nama? Goli. Oke. Jurusan? Hukum. Jurusan hukum. Wow, tepuk tangan untuk hukum. Bunyi alinea keempat apa? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah segala bangsa dan oleh sebab itu maka kemerdekaan itu ialah segala bangsa dan oleh sebab itu maka kemerdekaan dunia harus bahwa sesungguhnya kemerdekaan Alinea keempatnya. dan oleh sebab itu maka
Indonesia itu adalah untuk melindungi, mencerdaskan dan seterusnya. Tetapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Harus ada caranya. Ini terkait dengan Bapak Ibu yang kami hormati, para narasumber yang luar biasa. Saya cerita sedikit. Pada tahun 1957, mundur sedikit, mulailah direncanakan agar ada satu pemerintahan yang memenuhi misi tersebut untuk mencapai visi Indonesia Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur. Maka secara bertahap dikumpulkanlah para pemikir dari berbagai bidang keilmuan dari universitas di seluruh tanah air saat itu untuk menyusun kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat itu berada dalam negara federal yang disebut dengan Republik Indonesia Serikat. Konstituante diminta untuk membahas konstitusi namun tidak berhasil, maka diputuskanlah kembali 5 Juli 59 ke Undang-Undang Dasar 1945 dan kembali dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana cara menyatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Itulah tadi dikatakan ilmu pengetahuan harus menjadi basis kebijakan, perumusan pembangunan di segala bidang untuk mencapai Indonesia yang tidak hanya merdeka, tidak hanya bersatu, tidak hanya berdaulat, tetapi juga adil dan makmur. Dibentuklah Dewan Perancang Nasional oleh Bung Karno, terdiri dari 513 orang pendiri bangsa, yang di dalamnya dirumuskan kebijakan pembangunan di berbagai bidang kehidupan. Dan next saya senang sekali bisa berada di sini karena Universitas Diponegoro memutuskan menetapkan pasal 1 di Semarang didirikan Universitas Diponegoro. Keren banget. Yang terdiri atas Fakultas Hukum. Mana yang dari Fakultas Hukum? Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, fakultas lain yang ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Luar biasa. Jadi nggak salah kalau BPIP pilih tempat ini, karena dari Universitas Diponegoro inilah mungkin tidak sebanyak biasanya kalau kita mengadakan acara seperti ini ya Pak Mego, bisa ada ribuan anak-anak bergabung. Kami mengerti karena ini sedang libur kuliah, tapi nanti kami kalau diperbolehkan kembali ke sini lagi, boleh ya? Jadi teman-teman next, silakan. Mungkin oleh Mas Eko dibantu untuk ini. Nah, tapi sebelum itu boleh nggak saya zikir dulu supaya Universitas Diponegoro kembali menjadi think tank negara, paling tidak think tank untuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dan ini doa untuk Indonesia. Katanya Indonesia akan termasuk kena dampak masuk masa gelap 2023. Tapi insya Allah kita punya rakyat yang luar biasa, daya juangnya tinggi, anak-anak mudanya tidak akan menyerah. Kita akan berhasil melampaui masa-masa sulit. Untuk yang beragama lain silakan berdoa untuk sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang Muslim, mari kita sedikit berzikir tasbih untuk Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Suaranya untuk Indonesia boleh digemakan lagi, juga untuk orang tua kita di rumah yang bersusah payah membuat kalian bisa ada di tempat ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula
Subhanallah. Wallahu akbar. Wala Alhamdulillah luar biasa, adem ya. Semoga apa yang akan disampaikan selanjutnya ini benar-benar membuat ilmu pengetahuan kita menjadi amal yang luar biasa. Next, Eko. Pancasila adalah kebijakan pembangunan nasional. Next. Nah, ini luar biasa. Sistem ilmu pengetahuan dan teknologi ini dan seterusnya sebagai satu kesatuan yang utuh dalam mendukung penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional. Next, saya tidak tahu ini menarik atau tidak, tapi ini sudah menjadi hukum dan akan berlaku untuk kita semua, termasuk untuk adik-adik, untuk masa depan kalian. Nah, pasal 1 ini tentang bagaimana kita tidak boleh kehilangan identitas jati diri bangsa, karakter bangsa, sehingga di dalam ilmu pengetahuan yang diakui oleh Republik Indonesia ini adalah keanekaragaman pengetahuan tradisional, kearifan lokal, sumber daya alam hayati, nirhayati sebagai bagian dari identitas bangsa. Next. Nah, silakan. Ini pertarungan yang luar biasa. Tidak pernah ada frasa ideologi Pancasila menjadi keputusan hukum secara tegas di dalam suatu undang-undang semenjak era kepemimpinan Bung Karno berakhir. Namun ini pasal yang pertarungan luar biasa bahwa peran ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Aplaus untuk semuanya yang berjuang, untuk Pak Mengo yang luar biasa pertarungannya saat itu. Ini memang mungkin tidak menjadi isu publik, tetapi pada akhirnya kalau berhasil merumuskan peraturan selanjutnya, ini yang akan mempengaruhi perubahan signifikan terhadap kehidupan kita semua. Next. Ini dan seterusnya nanti bisa menjadi perumusan landasan jangka pendek, jangka panjang nasional. Mohon menjadi perhatian kita semua. Rencana pembangunan jangka panjang itu akan berakhir di 2025 dan akan disusun RPJPN 2025 sampai 2045, sehingga kebijakan pembangunan 25 tahun ke depan itu menjadi penting berlandaskan ilmu pengetahuan yang melibatkan kampus di seluruh Indonesia dan mengembalikan Universitas Diponegoro sebagai salah satu think tank teknokratisnya negara Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Next. Nah, lanjut. Ini sama pasal 7. Bapak Ibu kami hadir di sini. Saya sebetulnya juga ada pekerjaan lain, tetapi saya merasa saya harus hadir di sini. Saya harus punya kekuatan energi dari doa anak-anakku tersayang, Ibu dan Pak Nego dan BPIP dan BRIN dan semua, termasuk juga kampus-kampus sedang memperjuangkan ini peraturan pemerintah tentang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan perencanaan pembangunan nasional di bidang kehidupan yang berpedoman pada ideologi Pancasila. Ini kita sedang menyusunnya, sedang berupaya melakukan konsolidasi nasional kementerian lembaga, dan Pak Mego mungkin habis ini kita juga harus bertemu kembali karena ada deputi kebijakan pembangunan. Ini amanat pasal 7, PP-nya belum keluar. Kita beri aplaus untuk Pak Mego sebagai deputi kebijakan pembangunan BRIN untuk semangat, juga Mbak Iren. Next. Ini yang kami usulkan. Next. Kurang lebih bagannya seperti ini, konstruksi ini, thinking modelnya seperti ini. Next.
Dan di dalam rencana pembangunan tadi yang sudah spatial development berbasis petanya ada di sini bangun apa, di sana bangun apa, diintegrasikan Indonesia dalam satu roadmap pembangunan yang menyeluruh, yang menyatukan antar pulau, menyatukan antar provinsi, menyatukan antar kabupaten, kecamatan, dan desa. Itu dalam suatu roadmap pembangunan yang disebut pola pembangunan semesta berencana. Para pendiri bangsa kita mengamanatkan dua hal, Mas Pras. Pertama adalah harus berdasarkan hasil riset ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam undang-undang ini pertama kali dikatakan dengan tegas bahwa kebijakan pembangunan pemerintah pusat maupun daerah harus berdasarkan pada hasil riset ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak boleh asumsi. Kenapa tidak boleh asumsi? Karena kebijakan pembangunan itu menyangkut rakyat. Oleh karena itu, syarat yang kedua adalah hasil riset, artinya harus ada data yang akurat dan aktual. Saya alhamdulillah mendapatkan kesempatan yang luar biasa, tanggung jawab besar yang luar biasa, 3 periode di DPR RI. Kira-kira saya bisa menggambarkan bagaimana postur anggaran negara itu disusun. Jangan lupa APBN itu adalah uang rakyat, benar nggak? APBN itu adalah uang rakyat. Kalau bicara tentang Pancasila, maka alokasi anggaran harus berbasis riset, dan hasil risetnya adalah berupa data yang akurat, yang aktual, yang menggambarkan kebutuhan real rakyat, menggambarkan kehidupan real rakyat, menggambarkan potensi rakyat untuk menjadi kekuatan ekonomi. Tidak mungkin tanpa data. Disertasi saya berbicara tentang bagaimana data itu digunakan. Data tidak hadir tiba-tiba, angka-angka dalam data negara hasil pendataan tidak tiba-tiba, ada norma yuridis, ya Bu Dekan, ada norma hukum yang mengatur pendataan itu bagaimana harus berjalan. Karena itu disertasi saya mengatakan kekerasan simbolik negara melalui pendataan pedesaan yang dimulai dengan norma yuridisnya. Disetir, kalau teman-teman di sini saya kira pernah mendengar ada orang nggak dapat bansos begitu di kampungnya, pernah nggak? Pernah ya. Padahal alokasi anggaran bansos itu luar biasa. Tadi sudah diterangkan oleh Pak Sofyan bagaimana terjadi. Terakhir Ibu Risma membongkar sekitar 2 tahun lalu ada kurang lebih 52 juta penerima bansos fiktif. Potensi kerugian negara per tahun 169 triliun. Dan itu indikasi kuatnya, saya tidak menuduh, maaf ini karena live, jadi pilihan kata saya harus agak sopan begitu. Alokasi itu tidak dengan sendirinya, ada suatu mekanisme yang dijalankan sehingga ketika Pak Jokowi presiden, kalau bagi saya luar biasa karena Pak Jokowi satu-satunya presiden yang memperjuangkan ada satu data Indonesia. Sejak 2019 Pak Jokowi sudah mengeluarkan Perpres tentang satu data Indonesia, tetapi sampai saat ini belum terpenuhi, dan kita tidak menyerah, kita mendukung Pak Jokowi untuk memperjuangkan satu data Indonesia yang terintegrasi dengan satu peta Indonesia, karena di dalam peta itu ada ruang dan waktu, ada kehidupan rakyat. Karena itu kami mengatakan bahwa di balik angka dalam data negara ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan. Karena itu harus berbasis pada data desa kelurahan presisi, karena mayoritas rakyat hidup di desa dan kelurahan. Dan insya Allah kalau ini dijalankan oleh Pemprov Jawa Tengah, ini Pak mantan Sekda, mohon disampaikan kepada Pak Sekda, bergegaslah untuk mencoba ini. Ngapain orang jabatan itu sementara kok nggak dibawa mati? Bener nggak? Kita hanya minta, ada beberapa daerah yang dikategorikan miskin, miskin ekstrim di Jawa Tengah. Banyumas misalnya, Cilacap, paling tidak di 2 kabupaten ini segeralah kita mencoba untuk melakukan pendataan di desa-desanya agar ada data tentang spasial desa, 5 peta spasial yang tadi sudah disampaikan Pak Sofyan. Belum balik lagi, kemudian data administrasi penduduk, data 5 aspek kesejahteraan rakyat, sandang, pangan, papan, pendidikan,
kebijakan berbasis data yang akurat. Jadi pakai data apa? Pemprov Jateng di sini, Jateng itu banyak kampusnya. Libatkan kampus-kampus. Kalau berkenan, BRIN masa nggak dukung sih? BPIP masa nggak dukung? Kemendikbud masa nggak dukung? Kemendes masa tidak mendukung? Kemendagri masa tidak mendukung? Tetapi yang harus punya semangat tinggi adalah Pemprov Jateng. Pemprov Jateng, insya Allah setelah ini, mudah-mudahan ya Allah tadi udah dizikirin ya, tergerak hatinya untuk memulai pendataan di daerah yang dicap memiliki kemiskinan ekstrim, paling tidak Banyumas dan Cilacap saja. Buktikan bahwa Pemprov Jateng bisa melakukan pendataan yang akurat dan aktual sehingga data rakyat itu bukan asumsi. Berbicara kemiskinan tidak bisa data sampling atau agregat. Itu data analisis statistik nanti masuknya. Tetapi harus real, door to door. Tadi sudah dijelaskan bagaimana setiap rumah bisa dikodik, dipetakan. Kami tidak main-main. 208 parameter dan itu bisa bertambah. Di Jogja, ini kami kemarin akhirnya turun di Jogja. Insya Allah kepala desanya semangat sekali. Desa Wukir Sari dengan kurang lebih 6.500 KK di sana. Dan kemudian juga itu kawasan Imogiri, makam-makam para raja ada di sana, begitu. Dan kita melakukan pendataan. Kalau kepala desa Wukir Sari saja berani, saya yakin Pemprov Jawa Tengah juga akan berani. Masa kalah sama kepala desa? Ibu Dokter Ika, Pak Menko mau pamit undur diri karena flightnya sudah menunggu. Siap Pak Mego, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan draft kita supaya amanat undang-undang loh Pak. Pasal 7 disaksikan mahasiswa, tepuk tangan untuk Pak Mego. Sukses untuk kita semua. Terima kasih Pak Mego. Salam untuk Dewan Pengarah dan Dewan Pelaksana di BRIN. Selamat sampai tujuan. Jangan lupa pakai sepatu ke pesawat, bukan musola. Dari copot tuh bagus. Nah, teman-teman yang saya banggakan, next. Nah, ini penganggaran pemerintah desa kemarin kita mencoba ini. Next. Nah, ini di balik angka dalam data. Ini beberapa kampus yang telah kami datangi akhirnya memutuskan akan merevisi tanggal lahirnya saja itu karena peristiwa sejarah politik bisa diubah loh. Padahal pendirian kampus itu tidak berdiri sendiri, tapi ada dalam roadmap pembangunan semesta berencana yang menjadi cikal bakal roadmap pembangunan pertama Indonesia. Ini langsung ditandatanganinya oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Proklamator dan Bapak Bangsa Indonesia, Soekarno, 23 Maret tuh. Itu boleh di. Saya ingin mengatakan CV tadi yang dibacakan cukup luar biasa lah ya. Cukup nggak? Coba boleh ditayangkan lagi. Boleh ditayangkan lagi. Nah ini CV saya. Bilang aja keren menghibur ibu ya. Tapi CV ini sengaja saya sampaikan, Ibu Moderator, untuk memberitahu mereka ini adalah CV orang yang dilahirkan dalam keluarga yang miskin tidak mampu. Ibu saya itu tukang pijit refleksi untuk membantu ekonomi keluarga. Kami 6 orang anak dan ibu saya juga membuat jamu godok dek, tahu kan? Saya masukin ke botol, saya naik sepeda. Sepedanya itu juga saya beli dengan mengumpulkan uang yang harusnya saya naik kendaraan, karena ke sekolah itu saya 3-4 kilo lah gitu ya jaraknya pulang pergi. Saya dikasih uang waktu itu untuk naik delman atau naik beca, tapi saya memilih jalan kaki karena uang itu saya kumpulkan untuk bisa beli sepeda mini yang ada keranjangnya. Keranjang itu tempat menyimpan jamu untuk saya jajakan, mengantarkan ke pelanggan ibu saya. Ibu saya luar biasa, ayah saya juga luar biasa.
Mereka mengatakan kalau kalian tidak usah khawatir, orang yang paling miskin itu bukan orang yang tidak punya harta. Orang yang paling miskin adalah orang yang tidak punya jati diri. Hidup sesulit apapun, jangan pernah berhenti mengejar ilmu pengetahuan, karena hanya ilmu pengetahuan yang bisa diwariskan oleh kami orang yang tidak mampu sebagai orang tuamu. Ilmu pengetahuan itu akan menjadi bekal bagi kamu, tapi ilmu pengetahuan itu juga harus kamu cari sendiri. Kita semua, anak-anaknya semua dari 6-5 orang kuliah di Universitas Indonesia. Kakak saya ada yang jadi supir, ada yang dagang buku untuk bisa kuliah. Kami tidak diberi uang bulanan, kami hidup sendiri di ibu kota. Dan saya, Ibu Dekan, untuk bisa sarapan pagi, saya harus mampu menjual 10 nasi uduk atau lontong sayur. Kalau laku 10, saya baru bisa sarapan. Dan ini bukan hal yang untuk dibanggakan, tetapi ini adalah cerita yang saya ingin sharing kepada Anda semua, juga netizen di seluruh Indonesia. Motivasilah anak-anak untuk terus belajar. Nggak ada sesuatu yang sia-sia. Nggak usah stres kalau belajar. Ya, oneng aja bisa selesai kok. Oneng awal aja bisa selesai. Apa intinya? Kalau kita lahir, tidak ada orang yang Tuhan tidak menciptakan manusia miskin atau bodoh. Saya yakin anak Indonesia banyak yang tidak bisa kuliah, bukan karena malas belajar, bukan karena bodoh, tetapi karena akses menuju pendidikan atau perguruan tinggi itu sulit dan mahal. Benar nggak? Beasiswa itu seringkali besar anggarannya, mungkin dana abadi pendidikan sudah hampir mencapai 100 triliun saat ini, tetapi karena lagi-lagi data yang digunakan bukan tidak, belum akurat dan aktual, maka alokasi anggaran pendidikan yang luar biasa itu tidak tepat sasaran, belum tepat sasaran. Nah, tinggal untuk teman-teman semuanya, ada yang anak orang miskin nggak di sini? Ya, kamu semangat, never give up, selesaikan kuliahmu, kamu pasti bisa. Berikan yang terbaik untuk orang tua yang berjuang sehingga kamu berada di sini, ya. Semangat, pasti bisa. Ya, kalau kita yakin bisa, pasti bisa. Kalau yakin bisa, kalau yakin bisa, pasti bisa. Kalau yakin bisa, pasti bisa. Semuanya pasti bisa. Never give up, teman-teman. Tidak ada yang perlu ditakutkan, jalan aja. Kalau kita lahir dari keluarga yang kondisi ekonominya tidak kurang, maka untuk bisa mengkuliahkan anak-anaknya hanya ada 2 pilihan. Kamu mengeluh dan kamu tidak bisa menjadi apapun, atau kamu bertarung, berjuang untuk hidupmu dan untuk ilmu pengetahuan. Pasti bisa, tidak ada yang tidak bisa. Seru banget, saya yang seru sendiri. Seru sendiri, karena saya tidak ingin Pancasila itu hanya jargon, pidato. Begitu, bagi saya Pancasila itu harus melahirkan adil dan makmur. Bagaimana caranya? Ini kan jarang diungkap. Lewat kebijakan pembangunan. Dari mana duitnya? Duit rakyat. Kalau datanya benar, seperti yang disampaikan oleh Pak Sofyansyah, datanya benar, maka anggaran itu tepat sasaran sampai kepada rakyat yang betul-betul berhak secara konstitusional. Terima kasih teman-teman guru saya, adik-adikku tercinta. Saya boleh menutup dengan satu lagu? Nyanyi terus ya. Saya ingin, meskipun tidak terlalu banyak hari ini kuliah umum kita, tapi Indonesia bersama kalian. Kita berada di Universitas Diponegoro, di universitas yang SK-nya dikeluarkan langsung oleh Presiden pertama Republik Indonesia, sekaligus salah satu proklamator, sekaligus Bapak Bangsa Indonesia tahun 1961 pada bulan Maret, Insinyur Soekarno. Kita berada di kampus ini untuk Indonesia. Musik.
Ini beberapa kampus yang telah kami datangi akhirnya memutuskan akan merevisi tanggal lahirnya saja itu karena peristiwa sejarah politik bisa diubah loh. Padahal pendirian kampus itu tidak berdiri sendiri, tapi ada dalam roadmap pembangunan semesta berencana yang menjadi cikal bakal roadmap pembangunan pertama Indonesia. Ini langsung ditandatanganinya oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Proklamator dan Bapak Bangsa Indonesia. Soekarno 23 Maret tuh, itu boleh di